Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah dan kita menyanjungnya karena segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kebaikan yang ada pada kita merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi anak-anakku sekalian beserta keluarga dari segala mara bahaya serta mengajarkan, mendidik anak-anakku sekalian sehingga benar-benar menjadi orang-orang yang soleh, bermanfaat, beradab dan bermartabat. Berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan adabani rabbi ahsana ta'dib. Sesungguhnya Tuhanku telah mendidik dan mengajarkanku dengan sebaik-baik pendidikan. Anak-anakku sekalian yang soleh, insya Allah ta'ala pada hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, halaman 5, pelajaran akidah akhlak. Judul pembahasan kita adalah macam-macam takdir. Sebelumnya kita telah membahas tentang qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah takdir Allah. Hanya saja perbedaannya secara zaman antara qada dan qadar. Kalau qada itu adalah takdir yang sudah Allah catat di zaman ajali sebelum adanya langit dan bumi. Adapun qadar adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sedang berlangsung sesuai dengan keputusan Allah yang ada di qada tadi. Nah, sekarang macam-macam takdir. Berdasarkan masanya, takdir dibagi menjadi 4 macam. Namun semua takdir itu bersumber dari takdir yang ditentukan oleh Allah pada zaman ajali. Ini secara waktu atau secara zaman ada 4 masa. 4 masa takdir. Ya, atau 4 macam boleh, tapi secara waktu ada 4 masa takdir. Ya. Masa pertama adalah takdir ajali. Nah, takdir ajali ini adalah sumber awal daripada semua takdir yang ada. Di zaman ajali inilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir para hamba. Allah mencatat kebaikan untuk makhluknya, Allah mencatat keburukan untuk makhluknya. Semuanya tertera di zaman ajali ini. Ini takdir pertama kali yang muncul. Ya, sebelum takdir ini dialihkan kepada masa yang berikutnya. Takdir ajali ini bersifat umum, meliputi segala sesuatu. Dalam 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam atau pena. Jadi begini anak-anak sekalian.
Ya. Sebelum ada segala sesuatu kecuali Allah, kemudian arasnya, kemudian air laut yang ada di atas langit yang ketujuh. Ustaz gambarkan. Ya. Ada air laut yang sangat luas bentangannya. Kemudian di atas air laut itu ada arasy Allah. Kemudian di atas arasy itu ada Allah. Pada saat itu tidak ada yang namanya langit, tidak ada yang namanya bumi, tidak ada makhluk Allah apapun. Ya. Kecuali yang Ustaz sebutkan tadi. Ada laut, kemudian di atas laut itu ada arasy, Allah bersemayam di atasnya. Kemudian berdirilah sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala di depan Allah yang dengan penuh ketundukan siap mendengarkan apa yang Allah perintahkan. Dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada makhluk yang satu ini yang berdiri di hadapan Allah tadi, yaitu apa? Yaitu pena, qalam. Pena ini siap mencatat semua apa yang Allah katakan, semua apa yang Allah perintahkan. Maka Allah katakan kepada pena itu, uktub, ya qalam, wahai pena, tulislah kamu wahai pena. Maka pena ini berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis wahai Allah? Maka Allah berfirman, uktub kulla maqadir, catatlah semua takdir. Ya, segala makhluk yang ada sampai terjadinya hari kiamat. Maka pada saat itulah atas perintah Allah, qalam itu pun bergerak dan dia mencatat semuanya. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, ya, kemudian penciptaan alam semesta jagat raya, semua isi-isi langit, ya, mulai dari bintangnya, mataharinya, galaksinya, planet-planetnya, matahari, bumi, bulan, dan semuanya dicatat semuanya. Kemudian makhluk-makhluk Allah itu dicatat. Ada makhluk yang namanya ini dia begini. Ada makhluk yang ini begini. Alam semesta nanti akan terjadi ledakan seperti ini. Ya, yang disebut dengan Big Bang, ya. Kemudian di bumi akan terjadi kejadian seperti ini, akan dihuni oleh jin, akan dihuni oleh manusia begini. Bahkan per orang itu akan dicatat. Si fulan, misalnya si Abbas akan lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian di tempat ini. Nanti kalau dia sudah besar dia akan begini. Masa kecilnya dia begini. Dia akan mengajar begini dan seterusnya. Semuanya tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan ada daun yang ada di tengah hutan belantara yang jatuh, itu semua dicatat. Semuanya sudah tercatat, sudah ditakdirkan dia akan jatuh di tengah hutan belantara itu. Andaikan ada seekor nyamuk yang kecil yang berjalan, yang terbang di depan kita, dan kita menganggapnya itu seekor nyamuk yang sepele, tidak ada apa-apanya. Itu sudah dicatat anak-anakku sekalian. Sudah dicatat di Lauh Mahfuz waktu zaman ajali itu. Bahwasanya seekor nyamuk itu akan terbang di hadapan orang tersebut. Ya. Ustaz Abbas yang berbicara ini sudah tercatat. Kalian mendengarkan pembicaraan Ustaz Abbas itu sudah tercatat di zaman ajali itu. Semuanya. Uktub kulla maqadir, catatlah semua ketetapan yang ada. Ini dicatat. Di mana dia dicatat? Takdir itu di sebuah papan yang terjaga. Papan yang terjaga itu luas sekali, seluas langit dan bumi. Papan yang terjaga, bahasa Arab papan yang terjaga itu adalah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, papan terjaga yang sangat luas sekali. Inilah zaman ajali itu. Langit dan bumi belum ada. Pada saat itu catatan takdir, ya, memenuhi Lauh Mahfuz.
setelah semua takdir-takdir itu tercatat, semua makhluk-makhluk terhimpun di dalam lauh mahfuz itu, ya, 50.000 tahun kemudian baru dieksekusi, baru diwujudkan. Semua apa yang telah tercatat akan diwujudkan. Mulai dari penciptaan langit, semuanya tercipta selama 6 masa. Kemudian penciptaan bumi, kemudian penciptaan awan. Kemudian setelah itu mulailah Allah menciptakan galaksi-galaksi yang ada. Kemudian Allah menciptakan planet, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu keluarlah air di bumi, kemudian keluar tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan apa yang sudah tercatat. Itu berurutan catatan-catatan itu. Kemudian akan Allah ciptakan manusia pada zaman ini, dan seterusnya. Jadi selama 50.000 tahun itu adalah masa penciptaan anak sekalian. Maaf, bukan penciptaan, masa pencatatan. Pena itu terus bergerak selama 50.000 tahun itu. Dia mencatat semua apa yang bakal terjadi, semua takdir makhluknya, semua apa yang bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tercatat semuanya oleh qalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan zaman ajali. Ya. Setelah semuanya finish, semuanya selesai, Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Maka diangkatlah pena itu, sedangkan catatan-catatan takdir itu tintanya sudah kering. Artinya apa? Takdir itu sudah tercatat. Tidak bakal bisa dirubah lagi. Qalam sudah diangkat. Artinya tidak akan ada tambahan takdir lagi. Semua catatan-catatan semuanya sudah ada di situ. Semua yang bakal terjadi semuanya sudah tercatat di situ. Dan pena itu sudah kering. Tidak bakal bisa dihapus. Pena sudah diangkat, tidak bakal bisa dicatat lagi. Maka semuanya akan berjalan, berlaku sesuai dengan apa yang telah tercatat. Maka catatan-catatan yang ada ini, anak-anakku sekalian, itulah yang disebut dengan takdir azali. Maka takdir azali akan dituangkan pada takdir yang berikutnya. Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana menimpa di bumi itu dan apa yang menimpa kalian juga semuanya sudah tercatat di kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Nah, perhatikan. Semua musibah yang terjadi dan apa yang menimpa manusia, semuanya sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Sebelum itu terjadi semuanya sudah tercatat. Ya, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Orang yang bikin film itu kan, film sinetron, ya kalian kira itu film itu langsung dibuat begitu saja? Tidak, langsung acting, ya ada bintang sinetron, ya datang ke rumah dia ngomong kayak gini, dia bicara kayak gini, kemudian dia pergi ke sana. Kalian kira itu acting begitu saja? Tidak, mereka harus catat dulu. Mereka bikin dulu poin-poinnya. Misalnya si Zaki, dia bintang utama, nanti dia pergi ke sana ketemu sama si ini, kemudian ngobrol, ya poin yang diobrolkan ini harus dihafal. Nah, jadi pembuat film itu dia harus catat dulu poin-poin yang akan diaktingkan. Nah, baru kemudian nanti dituangkan di dalam perfilman. Maka para artis ini mereka harus berjalan berkesesuaian dengan apa yang tercatat oleh pembuat film tadi. Mereka harus hafal, mereka harus baca, kemudian mereka perankan.
Nah, ibaratnya catatan yang dibuat tadi itu adalah ajali, takdir ajali. Ya, atau kodok, catatan yang sudah tercatat, kemudian dituangkan di dalam perfilman. Jadi kita hidup ini sedang acting, anak-anakku sekalian, sesuai dengan apa yang sudah tercatat. Tidak ada yang bisa dirubah lagi. Tidak ada yang bisa dirubah lagi, semua sudah tercatat. Orang yang meninggal, kapan waktunya, seperti apa dia meninggal, sudah tercatat. Sejak zaman ajali. Tidak ada yang bisa dirubah lagi. Manusia ada yang lari dari kematian, justru ketika dia lari dari kematian, dia mati di sana. Ini peristiwa banyak. Ya, ketika terjadi gempa dahsyat di Lombok sekitar tahun 2018 kemarin itu, ini ada sebuah cerita, ya. Ketika terjadi gempa yang begitu dahsyat, ada pegawai Indomaret, ya, teman-temannya tetap diam di situ. Mereka takbir, mereka istighfar, mereka berzikir kepada Allah SWT. Sedangkan yang satu dia lari, dia ingin menyelamatkan diri, ya, dari runtuhan itu. Ketika dia ingin menyelamatkan diri, pas keluar dari pintu, justru bangunan itu roboh, jatuh di depan pintu, dia mati di situ. Ya, dia ceritanya ingin lari menghindar dari kematian. Justru ketika ia lari dari kematian, dia mendapatkan kematian. Ada yang manusia yang sakitnya selama bertahun-tahun, ya, maut sudah di depan mata, ya, bahkan terjadi kecelakaan yang berat, dia masih selamat. Ada orang yang selamat, aman, tetapi justru disitulah kematian mendatanginya. Ya, jadi kematian itu adalah rahasia Allah. Kematian adalah ketetapan Allah SWT. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan hanya bisa ikhtiar, melainkan hanya bisa berusaha dan mencoba. Tapi ingat, tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Manusia juga punya kemampuan, punya usaha dan ikhtiar dan mencoba. Kita tidak tahu takdir Allah seperti apa terhadap kita. Apakah kita bakal menjadi orang yang hebat? Apakah kita bakal menjadi orang yang cerdas, pintar? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa ikhtiar. Kita tidak tahu takdirnya seperti apa. Maka oleh karena itu berusahalah dan mencobalah. Tidak boleh dia mengatakan, semuanya sudah ditakdirkan. Di Lauh Mahfuz sejak di zaman ajali saya ditakdirkan untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang yang bodoh nantinya. Ya ngapain saya belajar? Kan sudah ditakdirkan. Tidak boleh. Berdalil dengan takdir itu tidak benar. Ya. Justru Nabi mengatakan, i'malu, hendaklah kalian berusaha. Ya. Hendaklah kalian bekerja dan berusaha dan mencoba. Tidak boleh kita pasrahkan kepada takdir. Ya, harus ada usaha juga dari kita. Ini namanya takdir ajali, yaitu takdir yang sudah tercatat, takdir yang ada sejak 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu ta'ala maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Kemudian Rasulullah bersabda, sedangkan arasy Allah pada saat itu berada di atas air laut yang sangat luas membentang. Jadi sekalian, ya, kita tahu ada 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Jarak antara langit pertama dengan langit berikutnya, ya kalian lihat, bulan itu masuk kategori langit pertama. Kita melihat dari sini ke bulan itu sudah langit pertama. Nah, dari langit pertama sampai ke langit kedua seperti itu pula. Dan seterusnya. Seperti itulah jarak antara langit satu sama lain. Nah, kemudian langit yang paling atas itu sudah mentok. Itu adalah langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh adalah Sidratul Muntaha, yaitu pohon sidir. Ini di atas langit ketujuh ada pohon. Sebuah pohon yang sangat besar dan sangat luas sekali.
ya, yang tertata dengan emas dan permata. Nabi sendiri melihatnya di atas langit ketujuh. Pohon sidir, atau bahasa kita pohon bidara. Kalian tahu pohon bidara? Itu pohon bidara buat ruqyah, itu yang ada buahnya buat dimakan itu. Itu bagus untuk sihir. Bagus untuk pengobatan itu pohon itu. Daunnya kita makan. Bagus untuk pengobatan sihir. Itu pohon yang paling ditakuti oleh syaitan. Makan itu syaitan keluar lari. Pohon itulah yang berada di atas langit ketujuh. Entah bagaimana pohon itu buahnya bisa diturunkan kemudian tumbuh di bumi. Ini pohon ajaib betul. Kalau cerita lama, ya orang kita zaman dulu kalau datang petir yang sangat besar, kita lari, kita langsung bersembunyi di bawah pohon bidara. Ya, ini cerita kita zaman dulu. Kalau di tempat Ustaz Abbas, tempat kelahiran Ustaz Abbas itu pohon bidara itu hampir setiap jalan. Banyak pohon itu ditanam. Sepanjang jalan tuh pohon itu semua. Dan biasa kalau masa kecil itu kita sering mengambil bijinya, kita sering makan. Gampang didapat kalau di tempat Ustaz Abbas. Nah, kalau kita mandi hujan, datang petir yang sangat besar, lari kita bersembunyi di bawah pohon itu. Aman. Ya, karena memang sudah ada keyakinan pohon ini adalah pohon keajaiban. Ya gimana tidak? Ya, ini pohon ini ada di atas langit ketujuh. Kemudian di atasnya lagi, baru di situ ada lautan yang sangat luas sekali. Begitu dahsyatnya lautan itu. Kemudian di atasnya lagi ada arasy Allah. Ya, kemudian di atas arasy itu Allah bersemayam. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah dia bersemayam, dia duduk di atas arasnya. Iya. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir umuri. Ya, takdir umuri yaitu takdir yang digariskan ketika usia manusia masih 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Takdir ini sifatnya umum, mencakup rezeki, ajal, bahagia atau sengsara. Nah, jadi ketika manusia di umur 4 bulan, ya karena manusia atau bayi umur 1 bulan ini masih segumpal daging, masih benda mati dia. Kemudian memasuki bulan yang kedua juga masih benda mati. Bulan ketiga juga demikian, masih segumpal daging. Bulan keempat baru Allah SWT mengutus malaikat. Kemudian malaikat itu akan meniupkan ruh. Wa yunfakhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu akan datang meniupkan ruh kepada sebongkah daging tadi. Masuklah roh ke dalam bongkah daging tadi, kemudian mulai dia hidup, mulai dia bergerak. Maka pada saat itulah dicatatlah 4 perkara kepada bayi itu. Apa yang dicatat? Akan dicatat rezeki kamu selama hidup seperti ini. Kemudian dicatat lagi ajal kamu, jatah umur kamu sampai 80 tahun saja. Kemudian amalnya, nanti kalau kamu sudah hidup di dunia nanti kamu akan menjadi orang soleh, kamu akan menjadi orang yang baik, ya, atau kamu akan menjadi orang yang jahat. Kemudian dicatat lagi apakah kamu akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. 4 hal ini dicatat. 4 hal itu dicatat. Ya, ini secara umum. Secara terperincinya ini tidak disebutkan, tapi yang disebutkan secara umum dulu hanya 4. Tapi ingat, takdir umuri ini ya semuanya tertuang dari takdir yang pertama tadi, yaitu takdir ajali. Artinya takdir umur ini dia tidak berdiri sendiri. Ya, bukan takdir yang dibuat ulang, bukan, tapi takdir yang memang sudah dicantumkan pada takdir ajali tadi, kemudian dituangkan pada takdir umuri, diulangi kembali. Jadi apa yang ada di takdir umuri itu, apa yang ada di takdir ajali itu, maka tercatat kembali pada takdir umuri, pengulangan. Jadi takdir umuri itu tidak lepas dari takdir ajali. Ya, ini takdir umuri namanya. Ya, setelah dicatat 4 takdir itu, maka lahirlah manusia. Dia akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan. Tidak akan pernah meleset.
Kemudian setelah itu ada takdir sanawi, takdir tahunan. Kemudian ada takdir yaumi, takdir harian. Insya Allah 2 takdir yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ada 4 macam takdir berdasarkan masa. Yang pertama takdir ajali, yang kedua takdir umuri, yang ketiga takdir sanawi, tahunan. Kemudian yang keempat takdir yaumi, yaitu takdir harian. Nah, 2 takdir sudah kita bahas, ajali dan umuri. Masih takdir sanawi dan takdir yaumi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman anak-anak sekalian untuk pelajaran tentang takdir. Tapi ingat, ya, masalah takdir jangan dipikir-pikirkan terlalu mendalam. Ya, kita bahas poin-poin ini masih kulit-kulitnya saja, belum masuk ke dalam. Ya, kita tidak terlalu kita tidak dianjurkan untuk mendalam-dalami masalah takdir. Kita percaya saja bahwa semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir-pikir lagi. Ya, seperti kenapa Allah menghukum saya ya, padahal Allah sudah menakdirkan saya menjadi orang begini-begini. Jangan kita bahas itu. Ya. Pokoknya semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada usaha kita, jalankan usaha kita, apa yang terbaik kita lakukan, apa yang buruk kita tinggalkan. Ya, jangan kita berdalih dengan takdir. Oke. Wallahu taala alam, aku lakukan hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.